Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firza Rahmania Zahra, semester 5, jurusan Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang peran pustakawan sebagai penjaga etika informasi dalam pengembangan koleksi, khususnya terkait konsep netralitas pustakawan. Dalam buku Collection Management Basics, dijelaskan 3 poin inti tentang netralitas sebagai inti dalam pengembangan koleksi. Yang kedua, netralitas berkaitan erat dengan profesionalitas. Dan yang ketiga, kewajiban pustakawan. Oke, yang pertama, netralitas sebagai prinsip inti dalam pengembangan koleksi. Dalam pengelolaan koleksi, pustakawan bertindak sebagai gatekeeper informasi, artinya keputusan seleksi yang mereka buat dapat memperluas atau membatasi akses pengguna terhadap pengetahuan. Oleh karena itu, pustakawan tidak boleh mengutamakan pandangan atau keyakinan pribadi dalam memilih sumber informasi. Buku tersebut menegaskan bahwa setiap orang memiliki bias, nilai, dan preferensi tertentu. Bias tidak dapat dihilangkan sepenuhnya, tetapi pustakawan harus mengontrol bias tersebut supaya tidak mempengaruhi keputusan seleksi. Pustakawan juga harus memastikan bahwa koleksi mewakili berbagai sudut pandang, terutama dalam isu kontroversial. Hal ini dikaitkan dengan prinsip intellectual freedom dan freedom to read. Intellectual freedom adalah pengguna berhak mengakses berbagai ide tanpa hambatan, sedangkan freedom to read, pustakawan tidak boleh membatasi pilihan bacaan berdasarkan keyakinan pribadi. Yang kedua, ada netralitas berkaitan erat dengan profesionalitas. Buku tersebut juga menekankan profesionalitas pustakawan yang diukur dari kemampuan menimbang kualitas dan relevansi sumber tanpa bias politik, agama, moral, ataupun sosial. Yang kedua, ketaatan pada kode etik. Yang ketiga, penghindaran self-censorship. Self-censorship ini merupakan suatu tindakan pustakawan menyaring sendiri koleksi karena takut kontroversi atau dikritik pengguna, orang tua, atau pejabat sekolah ataupun pemerintah. Self-censorship dianggap sebagai pelanggaran etika karena pertama, menghalangi hak pengguna untuk mendapatkan informasi, membuat pustakawan menyembunyikan atau tidak menyediakan informasi tertentu, sehingga pengguna tidak dapat mengakses sumber yang seharusnya tersedia bagi mereka. Yang kedua, mengurangi keberagaman koleksi. Ketika pustakawan menolak menambah atau menampilkan koleksi tertentu karena preferensi pribadi, koleksi menjadi tidak beragam dan tidak mencerminkan kebutuhan seluruh pengguna. Dan yang ketiga, menyebabkan pustakawan tidak netral dan tidak profesional. Self-censorship ini menunjukkan bahwa pustakawan membiarkan opini pribadi mempengaruhi layanan sehingga melanggar prinsip netralitas dan profesionalisme dalam etika profesi. Poin ketiga, kewajiban pustakawan. Nah, bahwa pustakawan tersebut harus menghalangi hak pengguna untuk mendapatkan informasi. Di sini pustakawan wajib menyediakan akses informasi seluas-luasnya tanpa diskriminasi. Yang kedua, mengurangi keberagaman koleksi. Pustakawan harus memastikan koleksi mencerminkan berbagai sudut pandang, kebutuhan, dan minat pengguna. Dan yang ketiga, menyebabkan pustakawan tidak netral dan tidak profesional. Pustakawan wajib banget memberikan layanan berdasarkan standar profesi, bukan preferensi atau bias pribadi. Nah, di sini juga saya akan membahas 4 poin inti tugas. Yang pertama, konsep etikanya. Kedua, mengapa pustakawan harus netral dan profesional. Yang ketiga, isu kontroversial. Dan yang keempat, bagaimana pustakawan harus bersikap. Yang pertama, di sini ada pembahasan mengenai konsep etika, yaitu netralitas pustakawan. Nah, dalam proses pengembangan koleksi, netralitas merupakan suatu prinsip etika paling penting.
Dalam buku Collection Management Basics, menjelaskan bahwa pustakawan itu tadi sebagai gatekeeper ya, yang menentukan bahan apa yang masuk atau tidak masuk ke perpustakaan. Karena itu, pustakawan tidak boleh selektif. Keputusan harus didasarkan pada kebutuhan pengguna. Koleksi dipilih sesuai kebutuhan informasi masyarakat yang dilayani. Kualitas informasi sumber yang dipilih harus akurat, kredibel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Relevansi koleksi harus sesuai dengan konteks, tujuan, dan kurikulum ataupun lingkup pelayanan perpustakaan, serta kebijakan pengembangan koleksi. Pustakawan harus mengikuti pedoman resmi supaya proses seleksi konsisten, objektif, dan profesional. Netralitas ini penting supaya koleksi tetap seimbang dan mampu memiliki berbagai perspektif, terutama pada topik-topik sensitif. Pembahasan yang kedua, mengapa pustakawan harus netral dan profesional? Pustakawan dituntut netral karena mereka memiliki peran publik, peran masyarakat. Ketika pustakawan tidak netral, maka hak pengguna untuk mendapatkan informasi bisa terhambat. Misalnya, pustakawan hanya memilih buku sesuai seleranya. Nah, di sini menunjukkan bahwa keputusan seleksi didasarkan pada preferensi pribadi bukan kebutuhan pengguna, sehingga melanggar prinsip objektivitas. Yang kedua, pustakawan menghindari bahan kontroversial. Menghindari koleksi hanya karena dianggap sensitif dapat membatasi akses informasi dan mengurangi keberagaman perspektif. Atau yang ketiga, terpengaruh tekanan kelompok tertentu. Jadi, pustakawan membiarkan tekanan dari pihak luar mempengaruhi seleksi koleksi, membuat pustakawan tidak independen, sehingga mengganggu profesionalisme dan netralitas. Yang ketiga ada pembahasan isu kontroversial. Dominasi koleksi tertentu. Isu yang saya pilih adalah dominasi koleksi tertentu di perpustakaan. Misalnya, ketika perpustakaan hanya menyediakan buku politik dari satu kubu atau koleksi sejarah yang seluruhnya berasal dari satu perspektif. Kondisi ini menunjukkan bahwa koleksi tidak lagi beragam dan tidak memberikan pandangan yang seimbang kepada pengguna. Pengguna akhirnya hanya mendapatkan informasi dari satu sudut pandang, sehingga hak mereka untuk memperoleh pengetahuan yang komprehensif menjadi terhambat. Situasi ini bertentangan dengan prinsip dasar perpustakaan sebagai penyedia akses informasi yang inklusif dan objektif. Dominasi ini bisa muncul karena pertama, tekanan kelompok mayoritas. Kelompok masyarakat tertentu biasanya yang lebih dominan atau berpengaruh dapat menekan perusahaan untuk hanya menyediakan koleksi yang sejalan dengan pandangan mereka. Yang kedua, preferensi kepala perpustakaan. Terkadang, keputusan seleksi koleksi mengikuti selera pribadi pimpinan, bukan berdasarkan analisis kebutuhan pengguna. Misalnya, kepala perpustakaan lebih suka karya tertentu dan mengarahkan staf untuk memperbanyak koleksi tersebut. Hal ini membuat proses pengembangan koleksi menjadi tidak profesional dan tidak seimbang. Yang ketiga, bias pribadi pustakawan. Pustakawan bisa saja secara tidak sengaja ataupun sengaja memilih bahan yang sesuai dengan pandangan sendiri. Bias ini membuat keputusan seleksi tidak objektif. Jika pustakawan hanya memilih buku sesuai preferensinya, koleksi akan condong ke arah tertentu dan mengabaikan pandangan lain yang juga penting bagi pengguna. Dan yang terakhir, kurangnya evaluasi koleksi. Jika perpustakaan jarang atau tidak pernah melakukan evaluasi koleksi secara berkala, ketidakseimbangan dalam koleksi dapat terjadi tanpa disadari. Koleksi lama yang bias tetap dipertahankan, sementara kebutuhan baru pengguna tidak terpenuhi. Dominasi perspektif dalam koleksi merupakan suatu bentuk ketidakberimbangan informasi yang dapat merugikan pengguna. Maka dari itu,
pustakawan harus menjaga supaya pengembangan koleksi tetap objektif, inklusif, dan didasarkan pada kebutuhan informasi seluruh masyarakat yang dilayani. Poin terakhir, bagaimana sih pustakawan harus bersikap? Menurut etika profesi dan prinsip yang dijelaskan dalam buku Collection Management Basics, pustakawan harus berpegang pada kebijakan pengembangan koleksi. Setiap keputusan seleksi harus berdasarkan dokumen resmi, bukan pendapat pribadi. Yang kedua, melakukan evaluasi koleksi secara rutin supaya dominasi satu perspektif bisa terdeteksi dan diperbaiki. Yang ketiga, menambah bahan dari berbagai sudut pandang, terutama untuk topik kontroversial seperti politik, agama, gender, ataupun sejarah. Yang keempat, bersikap transparan pada pengguna. Jika ada keberatan atau tantangan terhadap koleksi, pustakawan menyelesaikannya sesuai prosedur, bukan berdasarkan tekanan emosional. Dan yang terakhir, menghindari self-censorship. Jangan takut untuk membeli bahan yang berbeda selama memenuhi standar kualitas dan relevansi pengguna. Dengan langkah-langkah tersebut, pustakawan dapat menjaga netralitas sekaligus memastikan perpustakaan menjadi ruang akses informasi yang adil bagi seluruh masyarakat. Demikian penjelasan saya mengenai netralitas pustakawan dalam pengembangan koleksi dan bagaimana kita harus bersikap terhadap isu dominasi koleksi. Semoga bermanfaat dan memberikan sudut pandang baru mengenai etika profesi pustakawan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.